Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah salah satu ibadah yang sangat penting, ibadah mudah yang bisa menghasilkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang malas berdoa atau tidak mau berdoa sama sekali, ia diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam surah Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kamu semua kepadaku, niscaya aku perkenankan atau kabulkan untuk kamu semua. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, mereka lantaran tidak mau berdoa lagi beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk neraka dalam keadaan yang penuh kehinaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal yang penting menyangkut berdoa adalah bahwa doa yang terbaik dan hendaknya tidak selalu lupa orang ucapkan adalah semua yang bersumber dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang yang berdoa dengan sumber dari Al-Quran ataupun sunnah tentu akan lebih besar ganjaran pahalanya, dan juga ia telah mengucapkan doa dengan kalimat yang ringkas, tidak bertele-tele, dan luas isi kandungan maknanya. Bagaimana bahkan menyeluruh dari kalimat-kalimat yang dikarang oleh kita sendiri. Dalam Sahih Muslim disebutkan salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ramlah, yang bergelar Ummu Habibah, pernah berdoa yang didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu berbunyi, ya Allah, bahagiakanlah hidupku ini dengan panjang umur, agar selalu bersama suamiku yaitu Rasulullah, juga ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Mendengar doa itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ummu Habibah, sesungguhnya kamu telah berdoa pada Allah terhadap sesuatu yang asal mulanya hanya Allah yang berhak menentukannya. Karena saudaraku yang harus kita ingat, tidak mungkin orang hidup di dunia itu senang terus. Tidak mungkin orang hidup di dunia itu susah terus, atau sakit terus, atau sehat terus. Pasti akan ada selalu perputaran dan pergantian hidup di dunia ini. Ada kalanya senang, terus berganti susah, terus berganti sakit, dan terus berganti sehat. Begitu seterusnya, kita pasti merasakannya. Jadi bersiaplah untuk orang yang sekarang lagi dalam keadaan susah, bersiap-siaplah untuk siap-siap bahagia. Dalam kelanjutan hadis tadi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ummu Habibah dan kepada kita semua satu doa yang Rasulullah SAW sendiri menyebutkan doa ini sangat baik dan sangat utama. Doa ini adalah doa yang sering dibaca Rasulullah SAW dalam tasyahud akhir salatnya dan juga di luar salatnya, yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam doa tersebut ada 5 macam perlindungan yang dimohonkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Karena umat Islam harus yakin bahwa azab dan nikmat kubur memang benar-benar ada. Dari sahabiah bernama Asma binti Abu Bakar, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah tentang azab kubur, yang setiap orang belum tentu selamat dari azabnya. Maka saat itu juga terdengar suara gaduh dan berteriak dari kaum muslimin, sahabat Rasulullah SAW yang hadir saat itu. Pernah juga Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang fitnah kubur, di mana orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nankir, maka dia akan dipukul dengan palu yang besar terbuat dari besi, dan orang itu berteriak yang didengar oleh semua makhluk di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Karena dalam hadis lain disebutkan, jika manusia mendengar, maka ia akan langsung pingsan. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlindungan yang kedua yang dimohonkan Rasulullah SAW dalam doa tersebut adalah memohon agar terhindar dari azab neraka. Sesungguhnya ada banyak hal yang harus kita ingat tentang neraka, dan salah satunya adalah apa yang disebutkan dalam Musnad Ahmad dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali dikenakan pakaian neraka adalah iblis. Lalu saat pakaian itu mulai dikenakan dan sampai pada alisnya, maka iblis meraung-raung kesakitan sambil ia berkata, minta untuk dihancurkan saja karena tidak kuat panasnya neraka. Tetapi ucapan iblis tersebut malah dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 14. Jangan kalian, wahai para ahli neraka, hanya terucap minta agar dihancurkan sekali saja. Mintalah agar kamu dihancurkan berkali-kali ucapan. Tetapi percuma saja, kamu tidak bakal kuhancurkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlindungan yang ketiga yang dimohonkan Rasulullah SAW dalam doa tersebut adalah mohon agar terhindar dari fitnah dunia, yaitu ujian yang berat dalam kehidupan di dunia. Karena ketahuilah, keadaan manusia kebanyakan dari zaman ke zaman berikutnya akan semakin buruk. Karena itulah yang diinformasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah adalah apa yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman perputaran waktu akan terasa ringkas, cepat, dan akan terjadi saat itu seseorang terus mengurangi perbuatan amal soleh. Sifat pelit
merajalela, situasi keadaan tak menentu, yaitu serba tak teratur, dan banyaknya pembunuhan di mana-mana. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat seperti itulah kita dituntut untuk tetap bersabar, tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar, tidak mengikuti arus orang-orang yang terjerumus fitnah. Tetaplah beristiqomah dengan ibadah rutin harian yang biasa dikerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlindungan keempat yang dimohonkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa tersebut adalah mohon agar terhindar dari ujian berat menjelang dan saat kematian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al ayat 19, sungguh sakaratul maut itu adalah hal yang hak, yang pasti datang menimpa manusia yang hidup di dunia, padahal itulah yang kamu sering lalai darinya. Ketahuilah, sakarat itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang hilang akal sehatnya, karena kedahsyatan dan pedihnya saat dicabut ruh setiap orang. Saat dan semuanya pasti akan merasakan. Bertaubatlah dan kembalilah pada jalan Allah yang lurus. Adapun perlindungan yang terakhir yang dimohon Rasulullah dalam doa tersebut adalah mohon agar terhindar dari fitnah ujian saat munculnya Dajjal menjelang hari kiamat. Walaupun kemungkinan kita tidak bertemu dengan Dajjal, wallahu a'lam bishawab, tetapi kita patut takut dengan fitnahnya yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Saat ini saja sudah banyak kaum muslimin saat melihat orang yang katanya sakti, berilmu tinggi, bisa menyembuhkan penyakit ini dan penyakit itu, bisa menemukan barang yang hilang, langsung kaum muslimin berbondong-bondong percaya dan akhirnya terjerumus pada kesyirikan. Nauzubillah min zalik, apalagi kalau bertemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Islam dan keimanan kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan untuk kita semua agar bisa tetap istiqomah di jalan lurusnya. Semoga kita semua bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dan pada akhirnya insya Allah kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Demikianlah wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.